Baik adik-adik, di video ini saya akan menjelaskan cara membuat rancangan pembelajaran atau skenario pembelajaran ya. Nah, skenario pembelajaran ini atau video ini saya buat untuk kepentingan penyelesaian tugas kalian tentang skenario pembelajaran. Jadi sudah saya katakan bahwa skenario pembelajaran ini adalah hal yang lebih sederhana dari RPP atau rancangan pembelajaran. Kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Yang pertama, kita tentukan KD atau materinya. KD ini diambil dari standar isi pada kompetensi inti ketiga ya. Nah, di sini bunyinya itu adalah menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa ya, dengan bantuan guru dan teman dan seterusnya. Nah, ini adalah bunyi KD-nya. Lalu berdasarkan KD ini adik-adik, kita harus menyusun indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran adalah dasar dari langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, indikator pembelajaran yang pertama di sini adik-adik menjelaskan pengertian atau konsep tentang paparan iklan. Kemudian yang kedua menjelaskan cara dan syarat membuat teks paparan iklan. Dan yang ketiga menguraikan atau menyusun teks paparan iklan secara berkelompok. Nah, nanti saya akan share video bagaimana cara atau syarat membuat indikator pembelajaran. Mari kita lanjut dulu. Nah, berdasarkan indikator pembelajaran ini, kita sebagai guru atau calon guru harus sudah mampu membuat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adik-adik dibuat berdasarkan indikator pembelajaran. Akan tetapi formulasinya beda ya. Di sini di tujuan pembelajaran kita lihat bersama. Secara mandiri, siswa dapat menjelaskan kembali tentang konsep atau pengertian teks paparan iklan dengan benar. Kemudian secara mandiri, siswa dapat menjelaskan kembali tentang cara dan syarat menyusun iklan dengan benar. Kemudian yang ketiga, secara berkelompok, siswa mampu menyusun teks paparan iklan dengan benar. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran itu sifatnya lebih khusus dari indikator ya. Jadi tujuan pembelajaran itu lebih detail dan nanti tujuan pembelajaran ini juga menjadi pedoman utama kita dalam membuat langkah-langkah pembelajaran, terutama di kegiatan intinya. Nah, setelah indikator dan tujuan pembelajaran ini adik-adik, di sini materinya itu adalah materi kelas 5. Nah, metode yang digunakan di sini berdasarkan materi ini adalah yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penugasan. Jadi keempat metode ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Kita lihat lebih lanjut. Jadi ini adalah langkah-langkah pembelajarannya ya, langkah-langkah pembelajaran. Saya lupa menulisnya ya. Langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini adik-adik terdiri dari 3 bagiannya. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Kita lihat nanti bagaimana kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya ini. Yang pertama, di kegiatan awal. Di kegiatan awal ini adik-adik ada 3 hal utama yang harus dilakukan oleh guru pada kegiatan awal. Nah, ketiga hal utama ini tidak boleh dilewatkan sama sekali ya. Yang pertama, selain kita basa-basi untuk menanyakan kabar siswa, itu guru harus tidak boleh lupa untuk menyampaikan topik pembelajaran. Misalnya begini ya, saya beri contoh di sini. Adik-adik kelas 5, materi kita hari ini adalah tentang menyusun iklan. Nah, setelah kita menyampaikan topik pembelajaran, kita langsung menggali pengetahuan awal siswa. Apa yang mereka ketahui tentang iklan? Siapa yang pernah melihat iklan? Atau siapa yang pernah menonton iklan di TV? Nah, di sini guru dapat menanyakan tentang apa saja mengenai iklan, mengenai materi ya, mengenai materi yang akan diajarkan hari itu. Ini tujuannya untuk apa? Agar siswa mulai masuk ke dalam pembelajaran, agar pikiran mereka sudah tidak terganggu lagi dengan kejadian-kejadian sebelum masuk di dalam kelas itu. Jadi siswa sekarang atau guru sekarang sudah mencoba mengarahkan siswa pada materi yang akan dipelajari di kelas hari itu, yaitu tentang iklan ya.
Kemudian berikutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini disampaikan begini, anak-anak, terdapat 3 tujuan utama pembelajaran kita hari ini, atau bisa seperti ini supaya tidak terlalu formal. Kita bisa menyampaikannya, anak-anak, nanti melalui pembelajaran ini kita bisa yang pertama, nah di sini sudah sebut semua tujuan pembelajaran. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan kembali tentang pengertian paparan iklan. Kemudian kamu juga harus mengetahui cara dan syarat menyusun iklan, dan pada akhirnya nanti kalian secara berkelompok harus mampu menyusun teks paparan iklan. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita adik-adik. Nah, begitu cara menyampaikannya kepada siswa, dan ini ketiga hal ini harus ada pada kegiatan awal pembelajaran. Lalu kita masuk pada kegiatan inti. Nah, menyusun kegiatan inti ini adik-adik harus sesuai dengan susunan indikator ya. Jangan asal, harus sesuai dengan susunan indikator. Nah, kita lihat kegiatan inti yang pertama. Di sini guru menjelaskan pengertian atau konsep tentang teks paparan iklannya. Guru menyampaikan konsepnya ya. Nah, di sini dalam kurung harus ada materinya yang disiapkan guru. Jadi harus ada materi yang dikembangkan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai ya. Misalkan hari ini masuk pagi gurunya itu mau mengajarkan tentang paparan iklan, berarti materinya sudah dikembangkan tadi malam atau dari jauh hari begitu. Nah, guru menjelaskan pengertian atau konsep. Nah, materi ini nanti yang bisa dijadikan bahan catatan atau ringkasan dari siswa. Misalkan pada saat guru menjelaskan tentang pengertian atau konsep tentang paparan iklan, guru itu yang pasti dia tidak langsung menjelaskan gitu ya. Yang pasti dia akan melihat di buku atau melihat di materi yang sudah dikembangkan. Jadi guru harus mampu mengembangkan materi. Berarti ada materi tentang pengertian atau konsep tentang paparan iklan. Jadi pada saat guru menjelaskan, siswa mencatat atau menulis ringkasannya gitu. Guru menjelaskan pengertian atau konsep tentang paparan iklan, lalu dilanjutkan dengan menjelaskan tentang cara dan syarat membuat teks iklan. Dan pada akhirnya setelah itu guru memberikan contoh cara menguraikan atau cara menyusun iklan. Langsung pada contoh ya. Tanpa contoh nanti siswa akan sulit untuk memahami materi itu. Lalu berikutnya guru meminta siswa menjelaskan kembali pengertiannya. Lalu karena sudah 3 indikator ini sudah dibuat semua ya, sudah dibuat semua oleh guru, maka berikutnya guru meminta agar siswa mengulang kembali materi yang sudah dijelaskannya. Lihat di sini di bagian D. Guru meminta siswa menjelaskan kembali pengertian atau konsep tentang teks paparan iklan secara lisan. Misalnya dengan cara begini. Siapa yang bisa menjelaskan kembali pengertian iklan? Angkat tangan. Atau bisa begini, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang cara dan syarat membuat iklan? Siapa yang bisa angkat tangan? Seperti itu ya. Kemudian setelah tanya jawab seperti itu adik-adik, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu meminta siswa untuk membuat iklan secara berkelompok ya. Karena tadi ada diskusi, ada tanya jawab ya, metodenya. Nah, ini sudah kita menerapkan metode diskusi. Jadi guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu meminta siswa untuk membuat iklan secara berkelompok ya, dalam kelompok. Dan nanti setelah mereka bekerja di dalam kelompok, guru meminta siswanya itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Seperti itu ya. Kemudian adik-adik, itulah penerapan dari metode diskusi. Lalu bagaimana dengan kegiatan penutup pembelajarannya? Nah, kegiatan penutup pembelajarannya ini adik-adik, di sini hal wajib yang dilakukan oleh guru adalah guru harus menanyakan kembali materi yang sudah dijelaskan. Ya, itu penting sekali di kegiatan penutup pembelajaran. Guru menanyakan, adik-adik, bagian mana yang kamu belum pahami? Begitu. Kalau belum dipahami, misalkan bisa dijelaskan kembali oleh gurunya, atau bisa seperti ini. Siapa yang bisa menjelaskan kembali materi yang sudah kita ajarkan? Atau bisa juga guru meminta siswa membuat resume atau ringkasan materi yang sudah diajarkan menggunakan kata-kata siswa sendiri. Ini adalah penerapan dari metode resitasi ya. Kemudian pada akhir pembelajaran guru memberikan tugas kepada siswa. Ini adalah penerapan dari metode penugasan. Nah, itu dia adik-adik ya, cara membuat skenario pembelajaran.
Kemudian saya minta kalian untuk menyelesaikan tugas membuat skenario pembelajarannya itu persis seperti yang saya buat ini ya. Kalau ada hal yang tidak dipahami, silahkan ditanya. Dan hal penting juga yang perlu kalian ketahui adalah kalian wajib menyiapkan materinya, materi sesuai dengan KD yang kamu pilih. Misalkan ini tadi tentang iklan, maka materi yang disiapkan itu adalah tentang iklan. Oke adik-adik, saya harap kamu bisa mengerjakan tugasmu dengan baik ya. Terima kasih.